Pada malam ini saya pengen ngajak teman-teman untuk tadabbur atau menghayati surat Al-Fatihah. Kenapa penting membahas tadabbur surat Al-Fatihah? Karena surat Al-Fatihah adalah satu-satunya surat yang wajib kita baca di dalam sholat dan setiap rakaat. Sehingga kalau kita pengen sholat kita berkualitas, maka kita harus mengupgrade kualitas Al-Fatihah kita. Kalau kita pengen sholat kita khusyuk, maka kita wajib mempelajari, menghayati makna apa yang ada di dalam surat Al-Fatihah. Kenapa Al-Fatihah letaknya di awal Al-Quran, Ustadz? Al-Quran itu turun dalam 2 proses. Yang pertama, dia turun sekaligus. Kemana turun sekaligusnya? Turun ke langit dunia sekaligus. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas turun sekaligus di Lauhul Mahfuz. Kemudian dari Lauhul Mahfuz, dari langit dunia turun kepada Nabi secara berangsur-angsur. Proses kedua. Proses kedua inilah yang kita lihat dengan urutan turunnya Al-Quran. Padahal urutan Al-Quran itu udah tersusun di Lauhul Mahfuz dengan Al-Fatihah sampai An-Nas. Tapi turunnya nggak berurutan, justru turunnya itu acak. Sesuai apa? Sesuai peristiwa yang sedang dialami oleh Nabi dan para sahabat. Pertanyaannya, kenapa Al-Fatihah ditaruh di depan? Jawabannya ada di dalam nama-nama surat Al-Fatihah, yaitu Ummul Kitab atau Ummul Quran. Lalu kenapa dia dinamakan dengan Ummul Quran atau Ummul Kitab? Karena seluruh isi Al-Quran dari mulai Al-Baqarah, Alif Lam Mim sampai An-Nas, Minal Jinnati Wan Nas, seluruh isi Al-Quran itu terkandung maknanya di dalam 7 ayat surat Al-Fatihah. Makanya buat teman-teman jangan remeh membaca Al-Fatihah. Jangan sampai kita Al-Fatihah juga belum benar. Karena ini syarat sahnya sholat. Karena dia adalah rangkuman seluruh isi Al-Quran. Dan sholat itu menghadap Allah. Gak ada yang lebih baik dalam menghadap Allah daripada membaca Al-Quran. Cuman gak mungkin kita baca 30 juz Al-Quran. Allah maha baik, sehingga Allah ringankan kita baca Al-Fatihah. Karena Allah tahu kalau diwajibkan 30 juz kita gak akan ada yang sholat. Ini baru Al-Fatihah aja banyak yang udah ninggalin sholat. Allah udah meringankan banget agama kita untuk kita. Masa udah didiskon jadi 7 ayat masih diburu-buru? Dari 30 juz 6 ribuan ayat, Allah diskon jadi 7 ayat, sab'ul masani, 7 yang diulang-ulang. Yang keutamaannya seperti membaca 30 juz Al-Quran masih terburu-buru. Ini keterlaluan. Artinya 113 surat yang lain yang ada di dalam Al-Quran itu adalah surat dan ayat yang menjelaskan isi kandungan dari surat Al-Fatihah. Makanya sayang kalau di dalam sholat kita terlalu fast and furious membaca surat Al-Fatihah, itu sayang. Baca yang tenang, cuma 7 ayat kok, daripada disuruh baca 30 juz. Makanya surat Al-Fatihah dinamakan dengan nama Ummul Quran atau Ummul Kitab, ibunya Al-Quran, ibunya kitab. Intinya teman-teman, bacalah Al-Fatihah dengan tenang. Libatkanlah lisan ini dengan fikiran dan hati. Fikiran mentadabburi pesan-pesan makna di dalam surat Al-Fatihah. Sedangkan hati mencoba untuk menghayati, belajar yakin, belajar iman, belajar takut, belajar khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai dengan tadabbur makna ayat yang dibaca. Kalau kita bisa connectingkan antara lisan atau telinga, kalau kita berjamaah ngedengerin imam baca, lisan dan telinga dengan fikiran dan hati, maka insya Allah bacaan kita itu sudah disebut dengan haqqut tilawah, bacaan yang sebenar-benarnya. Kalau baru lisan nggak ngerti, maka ini menjadi ibadah, tetapi belum haqqut tilawah. Baru disebut haqqut tilawah kalau relevan dengan 3. Pertama, lisan dan telinga. Kedua,
pikiran, dan yang ketiga hati dan perasaan. Kita fahami maknanya, kita hayati apa maksudnya. Baca perlahan-lahan supaya kita menghayati. Setiap huruf itu masuk ke dalam hati kita. Terangkai satu huruf, dua huruf, satu ayat, dua ayat, satu kata, dua kata, menjadi ayat-ayat yang berkesan di dalam hati. Itulah membaca Al-Quran dengan hati. Sehingga kalau misalnya kita terburu-buru, kita nggak akan sempat merasakannya di dalam hati. Ketika kita membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah bicara sama kita. Allah bilang, wahai malaikat, lihat hambaku memujiku. Jadi Allah memamerkan atau ngeposting bacaan kita, ini pakai bahasa sosmed ya. Allah ngeposting bacaan kita kepada para malaikat penjaga arsy. Allah pamerkan dan memention nama kita. Hambaku memuji aku, wahai malaikat, lihat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah bilang, hambaku memujiku. Lalu kita bilang lagi, Ar-Rahmanir Rahim. Allah bilang, hambaku menyanjungku. Maliki Yaumiddin. Hambaku mengagungkan aku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah bilang, ini antara aku dengan hamba. Ini perjanjian, akad antara aku dengan hambaku. Ketika dia hanya menyembah aku, ketika dia hanya berlindung kepadaku, maka aku akan perkenankan harapan dan keinginannya. Fadhkuruni adzkurkum. Ingat aku akan ingat engkau. Ini antara aku dengan hambaku, semacam perjanjian. Jadi kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu kita kayak lagi jabat tangan, berjanji, berakad dengan Allah, sehingga Allah pun berjanji, komitmen untuk memberikan hak-hak kita sebagai hamba. Ihdinas siratal mustaqim. Untuk hambaku, apa yang dia minta. Jadi pas kita meminta, ya Allah beri saya petunjuk untuk hambaku, apa yang dia minta. Ini menunjukkan bahwa ketika kita membaca Al-Fatihah, kita itu bukan lagi baca sendiri, nggak ada yang nonton. Ini adalah alasan kenapa Al-Fatihah ditaruh di awal. Kenapa Al-Fatihah penting dibaca di dalam sholat. Bagaimana cara kita membaca Al-Fatihah di dalam sholat. Apa kira-kira pengamalan atau dampak dari surat Al-Fatihah dalam kehidupan kita sehari-hari? Jawabannya pun ada di dalam nama dari surat ini. Kan tadi saya bilang Al-Fatihah ini punya banyak nama. Nama lain adalah Asy-Syifa. Apa itu Asy-Syifa? Asy-Syifa itu artinya penyembuh atau kesembuhan. Sehingga siapapun yang merasa sedang sedih, sedang galau, kecewa, siapapun yang merasa bingung dan tidak tahu arah dalam hidup, obatnya Al-Fatihah. Allah menjamin siapapun yang mengamalkan Al-Fatihah, memahami, menghayati, mentadaburi Al-Fatihah, membaca Al-Fatihah dengan hati, maka dia akan mendapatkan kesembuhan dari berbagai macam penyakit di dalam hati dan jiwa atau perasaannya. Bukan hanya terhadap penyakit jiwa, termasuk penyakit fisik sekalipun. Karena selain Asy-Syifa, Al-Fatihah juga disebut Ar-Ruqyah. Kata Nabi, tahukah engkau bahwa Al-Fatihah itu adalah Ar-Ruqyah? Sehingga dulu sahabat Nabi suka membacakan Al-Fatihah untuk meruqyah orang yang sedang tersengat hewan yang berbisa seperti kalajengking.
Kenapa kok dibacakan Al-Fatihah? Kenapa kok diruqyah? Karena biasanya orang yang tersengat bisa jadi panas tinggi, maka paracetamolnya adalah Al-Fatihah. Jadi kalau ditanya apa efek konkret Al-Fatihah dalam kehidupan kita sehari-hari, dia syifa dan ruqyah. Kalau kita masuk ke rumah yang baru, apalagi lama udah nggak dihuni, Al-Fatihah akan mensterilkan rumah itu. Sehingga kalau kita pengen dapat keberkahan, andalkan Al-Quran, andalkan Al-Fatihah. Awali hari kita dengan Al-Fatihah. Awali pekerjaan kita dengan Al-Fatihah. Tenangkan hati kita dengan Al-Fatihah. Kalau kita mau mendapatkan keberkahan dari ayat-ayat Allah dalam hari-hari kita, dalam rumah tangga kita, dalam pekerjaan kita, dalam kehidupan pribadi kita, maka akrablah dengan Al-Fatihah. Akan Allah berikan hal-hal yang gak pernah bisa kita jelaskan secara teori atau ilmiah. Libatkan Allah dengan Al-Fatihah. Jemput pertolongan dan rahmat Allah dengan Al-Fatihah.